Halo guys, selamat malam. Kem- eh, saya mau sharing sedikit ya mengenai yang sekarang sedang marak yaitu penipuan investasi bodong. Jadi guys, salah satu eh, indikator ya supaya kita tidak terjebak dalam aplikasi-aplikasi penipuan yang berkedokkan investasi. Jadi harus platformnya itu harus jelas ya, harus diawasi dan daftar di OJK. Kenapa? Karena itu adalah pihak ketiga yang akan eh, menjadi wasitnya istilahnya ya. Jadi jangan berinvestasi di platform yang tidak terdaftar resmi. Legalitas itu nomor satu, dia harus resmi, berbadan hukum, dan memang dia mengikuti ada aturan main yang di otoritas jasa keuangan. Yang kedua, kalian harus lihat bahwa bisnisnya apa, ya. Bisnisnya apa, dia underlying-nya apa. Jadi kalau Anda berinvestasi di situ dia janjikan return yang besar dalam waktu pendek, itu udah salah satu ciri-ciri investasi bodong. Karena kan harus pakai logika, mereka akan putarkan di mana dananya sehingga akan menjanjikan uang yang sangat besar tingkat pengembaliannya ya. Karena dalam sistem dalam prinsip dalam berinvestasi, high return, high high risk, high probability return. Jadi risikonya tinggi, returnnya belum pasti. Ya. Contohnya kalau Anda trading aja, trading saham, trading kripto, lihat portonya. Nggak semuanya plus kan, negatif gitu. Ujung-ujungnya kalau di total antara yang sudah Anda realize dengan yang porto Anda yang masih tersisa, mungkin minus malah. Nah, sekarang ada pihak-pihak yang menjanjikan sangat luar biasa dari mana asal dananya kan, dan harus tahu bisnisnya apa, mereka putarkan dananya di mana, jangan sesuatu yang eh, tidak jelas ya. Apalagi sekarang dengan skema ponzi lah atau dengan dari artinya talang menalangi ujungnya jong, atau Anda diberikan return ujungnya juga 2 3 kali 4 kali jong juga bermasalah dan akhirnya dana kalian hilang. Nah itu ya, jadi satu adalah legalitas harus jelas, dua tingkat keuntungan yang realistis ya. Jadi kalau lihat aja tingkat suku bunga deposito kita sekitar berapa sekarang di Indonesia adalah 4,75%. Ya kalau kalau ditambahkan, kalau tambah inflasi 2,6 ya sekitar di 6 sampai 7%, 8% lah masih make sense ya. Tapi kalau dia sudah menjanjikan return misalkan 100% dalam waktu enggak sampai setahun, sebulan, nah itu udah sesuatu yang harus dipelajari lebih dalam lagi ya. Jadi itu salah satunya, jangan lagi sampai Anda menjadi korban penipuan dari investasi bodong. Kalau lihat di web OJK, itu udah ribuan triliun. Itu bisa membangun udah ribuan sekolah, membangun dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi stop, kita harus mulai aware, kita harus peduli, kita harus melek investasi. Dan satu hal, lebih baik sebelum kalian berinvestasi, sebaiknya Anda belajarlah ilmunya. Di pasar modal itu banyak ya, lembaga-lembaga pelatihan supaya kalian tidak berinvestasi hanya mengikuti FOMO, berinvestasi mengikuti testimoni orang, berinvestasi mengikuti saran-saran orang. Kalian harus punya pertimbangan sendiri. Kenapa sih harus tahu? Kenapa berinvestasi di sini? Harus tahu resikonya. Kenapa gitu ya? Itu ya. Karena berinvestasi itu bukan untuk kita jadi gambling. Berinvestasi adalah untuk mengalahkan inflasi ya. Mengelola resiko inflasi, selebihnya adalah Anda punya eh, keuntungan. Karena kalau investasi itu bagaimana dana kita untuk tidak kalah dengan inflasi. Nah, lebih bagus lagi kita namanya mengalahkan inflasi bisa spreadnya di atas inflasi 2, 3, 4 atau 5%. Itu sangat bagus ya. Jadi yang penting harus direncanakan ya. Jangan berinvestasi di pasar, karena pasar itu seperti lautan lepas. Kalau Anda mau mengarungi sebuah lautan tanpa persiapan dan mengetahui semuanya, bayangkan. Nah, begitu juga dunia investasi. Hanya karena melihat orang, oh saya beli ini untung, saya beli ini untung. Seberapa baik, seberapa benarnya informasi itu, kita tidak tahu. Apakah omong-omong doang? Mungkin bisa. Baik, demikian tips saya. Uh, Happy investing, selamat berinvestasi dengan sesuai kaidah-kaidah investasi. Sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada yang lain supaya yang lain juga semakin cerdas berinvestasi. Salam.